Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada kesempatan ini kita akan membacakan tentang masalah talak. Mari kita simak selengkapnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faslun wat talaqu darbani. Sarihun wa kinayatun. Was sarihu salasatu alfadhin. At talaqu wal firaqu was sarahu. Wala yaftakiru sarihut talaki ilan niyati wal kinayatu kullu lafdhin yahtamala talaka wa ghairahu wa yaftakiru ila niyati. Wa nisa'u fihi darbani. Darbun fi talakihinna sunnatun wa bid'atun wa hunna dawatul haidhi. Wa sunnatu ayyuki'a talaka fi tuhrin ghairi mujami'in fihi. Wal bid'atu ayyuqi'at talaka fil haidhi aw fit tuhrin jami'aha fihi. Wa darbun laysa fi talakihinna sunnatun wala bid'atun wa hunna arba'un: as-saghiratu wal aisiyatu wal hamilu wal mukhtali'atu allati lam yadkhul biha. Faslun, bermula ini itu satu fasal. Wat talaku darbani, dan bermula talak itu dua pembagian. Sarihun wa kinayatun, bermula yang pertama itu sarih, dan bermula yang kedua itu kinayah. Fas sarihu salasatu alfadhin, maka bermula sarih itu tiga segala lafaz. At talaku lafaz talak, wal firaqu lafal firaq, was sarahu dan lafaz sarah. Wala yaftakiru sarihut talak ilan niyati, dan tidak berhajat oleh jelas talak kepada niat. Wal kinayatu, dan bermula talak kinayah, kullu lafdin, itu tiap-tiap lafaz, yahtamala, yang ihtimal ianya lafaz, at-talaka wa ghairahu, akan talak dan akan lainnya talak. Wa yaftakiru ilan niyati, dan berhajat ianya talak kinayah kepada niat. Wan nisa'u fihi darbani, dan bermula perempuan, istri, padanya masalah talak itu darbani, dua pembahagian. Darbun fi talakihinna sunnatun, bermula satu pembahagian, pada talak mereka itu perempuan itu sunnat. Wa bid'atun, dan bermula yang kedua itu bid'ah. Wa hunna dawatul haidhi, dan bermula mereka itu bid'ah itu yang mempunyai haid. Fa sunnatu, maka bermula talak sunnah itu bahwa menjatuhi ianya suami akan talak fi tuhrin, pada masa suci, ghairi mujami'in fihi, yang tidak melaksanakan jima suami fihi, padanya masa suci. Wal bid'atu, dan bermula bid'ah itu bahwa menjatuhi ianya suami akan talak fil haidhi, pada masa haid, ataupun fit tuhri, pada masa suci, jami'aha fihi, yang menjima ianya suami akannya istri padanya masa suci. Wa darbun laisa fi talakihinna sunnatun wala bid'atun, dan bermula satu pembahagian itu tidak pada talak mereka itu sunat dan tidak bid'ah. Wa hunna arba'un, dan bermula mereka itu ada 4 golongan. As-saghirah, bermula yang pertama itu istri yang saghirah, masih kecil. Wal aisatu, istri yang aisah, yang sudah menopause
Yang ketiga al-hamil, perempuan hamil, wal mukhtali'ah allati lam yadkhul biha, dan orang yang melaksanakan khulu' yang tidak didukhul ianya suami dengannya si mukhtali'ah. Para penyimak kitab Matan Takrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan oleh Syekh Imam Suja' tentang masalah talak. Jadi suami-suami, calon-calon suami, para ibu-ibu, semuanya juga harus tahu tentang hukum talak ini. Karena ini adalah salah satu daripada kunci keharmonisan rumah tangga. Jangan mentang-mentang punya hak, dengan mentang-mentang sebagai suami langsung mentalak. Juga jangan istri selalu meminta-minta karena terlalu egois ataupun sudah sangat tidak suka kepada suami untuk dimintakan talak. Dijelaskan tentang masalah talak. Talak itu ada dua pembahagian. Yang pertama sarih, yang kedua kinayah. Lafaz sarih ada tiga. Talak, misalkan suami menjatuhkan talak pada istrinya, talak engkau dengan talak satu, dan itu maka tertalak. Firak, aku firak engkau, maka tertalak. Adapun sarah juga lafaz talak. Ini mungkin lafal firak dan lafal sarah bagi kita yang bukan Arab mungkin masih agak begitu asing, tapi ini rupanya lafal sarih pada talak. Wala yaftakiru sarihu talak ila niyah, dan tidak berhajat pada niat. Kalau sedang marah-marah, langsung suami memvonis istrinya dengan talak. Jadi kalau ada lafal talak, maka tidak perlu niat, langsung jatuh. Wal kinayah kullu lafdin yahtamalat talaka wa ghairah. Kalau kinayah, ini lafaz yang ihtimal kepada talak dan ihtimal kepada lainnya talak. Ini lafaz kinayah. Wa yaftakiru la niat, dan berbeda kalau lafaz kinayah perlu kepada niat. Wan nisa'u fihi darbani. Perempuan pada masalah talak itu ada dua pembahagian. Darbun fi talakihinna sunnatun. Satu pembahagian pada talak mereka itu sunnah. Jadi ada dua pembahagian wanita yang ditalak. Ada sunnah, ada bid'ah. Jadi bid'ah tersebut bukan cuma pada yang tidak dilaksanakan oleh Nabi. Pada talak juga ada talak bid'ah. Wa hunna dawatul haidhi. Kalau bid'ah, perempuan yang masih mempunyai masa haid. Jadi apa perbedaannya? Sunnah, suami menjatuhkan talak pada waktu suci yang tidak sedang dijimakkan. Jadi pada kondisi sucinya itu, pada masa sucinya itu, tidak ada aktivitas hubungan suami istri, maka dilaksanakan talak pada ketika itu sunnah. Beda bukan berarti sunat talak, tapi sunnah ketika saat itu. Talak itu makruh. Wa darbun laisa fi talakihna sunnatun wala bid'atun. Kalau bid'ah bagaimana? Wal bid'atu ay yuqi at-talaka fil haidh. Kalau bid'ah itu dijatuhkan talak pada masa haid. Jadi suami menjatuhkan talak terhadap istrinya pada masa haid istri, adapun pada masa suci, tapi telah melaksanakan aktivitas jima. Itu hukumnya bid'ah. Wa darbun laisa fi talakihina sunnatun wala bid'atun. Ada juga suami yang menjatuhkan talak kepada istri tidak ada kategori bid'ah dan tidak ada kategori sunnah. Yang pertama yaitu saghirah. Istrinya masih kecil ditalak oleh suami. Itu boleh kapan saja. Kemudian Aisyah, karena memang dia tidak ada haid lagi.
Aisyah. Aisyah ini tidak ada haid lagi, yaitu sudah menopause. Kalau Saghirah memang belum punya haid. Hamil memang tidak ada haid orang hamil. Wal mukhtaliyah allati lam yadkhul biha, dan wanita yang dimintakan khulu tetapi dia belum pernah mendukul dengan wanita yang dikhulu tersebut. Yang wanitanya tidak mau dengan dia, dengan suami, dimintakan untuk pisah, maka dibayar kepada suami untuk mengkhulunya. Ini wanita tersebut tidak ada dalam talak itu, bid'ah dan sunnah. Demikian kajian tentang talak di mana ada kejanggalan dan kesilapan, kami mohon maaf. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.